Kita beralih ke agenda dan diskusi pada hari ini akan dipimpin langsung oleh Saudara Fahmi. Apakah Saudara Fahmi sudah siap? Sudah siap di Mbak Dila. Terima Oke. kasih. Karena sudah siap, maka saya persilahkan kepada Saudara Baik, Fahmi. terima kasih. Mohon izin Bapak, mohon izin teman-teman. Silakan, Mas Fahmi. Saya izin untuk memimpin acara diskusi pada siang hari ini. Kembali lagi bersama kita di minggu keempat dengan topik pembahasan yang sangat keren, kedaulatan pangan bagi rakyat Indonesia. Kita bisa lihat juga nih di virtual background-nya Bapak kita, Prof. Syukur, ada cabai merah teman-teman, salah satu pangan kita. Dan di belakang saya juga ada tanaman kentang, yang ini kampanye untuk untuk diversifikasi pangan gitu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman yang tidak terkendala sinyal, mohon untuk di open kamera biar diskusi kita ini interaktif dan kita tidak menatap foto yang tidak gerak sama sekali gitu. Nanti kalau teman-temannya ada gambarnya, ada videonya, kita bisa melihat ekspresi dan memang situasi ketika kita berdebat gitu. Ini ada hal menarik dari topik yang kita bahas mengenai Madein Siberut, elegi kedaulatan pangan di Mentawai. Videonya kemarin sudah dikirimkan teman-teman. Bahwasannya satu masalah terbesar di negara ini, bukan di negara, di dunia ini adalah masalah ketahanan pangan, khususnya bagi negara berkembang. Banyak sekali program-program pemerintah yang memang untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga menunjang kebutuhan sehari-hari dari rakyatnya gitu. Pemerintah pusat salah satunya sudah mencoba menciptakan intensifikasi pertanian dengan membangun 600 hektar lahan sawah di Kepulauan Mentawai. Apakah di Kepulauan Mentawai ini cocok untuk dibuatkan sawah atau tidak? Terus juga, tapi pembuatan sawah ini tidak memperhatikan faktor-faktor dan kondisi-kondisi lainnya yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mengubah budaya pangan adalah hal yang pelik dan perlu mempertimbangkan sisi aspek sosial budaya masyarakat. Contohnya di Papua yang tadinya sagu harus beralih ke nasi dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas tuntas di sini. Nah, untuk mendengarkan penjelasan dari pemerintah, mohon saya berikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai sebagai kepala daerah dalam hal memimpin satu daerah. Kenapa kebijakan itu bisa ada? Harus mematuhi dan mengambil kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, Bupati sebagai kepala daerah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan keterlibatan masyarakat di daerahnya, bukan hanya untuk mematuhi pemerintah pusat. Silakan kita dengarkan, waktu 2 menit atau 2-3 menit saya serahkan kepada Bupati Mentawai. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bung Ilyas. Mungkin dari teman saya, staf Bupati akan share screen, apakah diperbolehkan? Silakan. Selama itu mendukung keberlangsungan diskusi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Silakan staf Ihsan untuk share screen. Baik, sebelumnya izin meminta untuk diperbolehkan untuk share screen. Mohon Mbak Nadila bisa diatur share screen-nya. Kita belum dihitung ya karena belum memulai. Jadi 2 menit ketika sudah menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Apakah mungkin sudah terlihat? Sudah. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanat undang-undang serta dukungan dan arahan dari pemerintah pusat mengenai persoalan pangan kami rangkai dalam Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 6 tahun 2017. Nah, kemudian kami turunkan menjadi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan menjadikan prioritas utama adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan kemudian kami terjemahkan lagi menjadi pembangunan jangka menengah daerah atau sekitar 5 tahunan untuk Kepulauan Mentawai pada periodenya, bahwa kami memprioritaskan untuk mencetak sawah agar tercapai yang namanya ketahanan pangan.
Kami menyadari bahwa sepenuhnya pangan menjadi prioritas utama yang harus terwujud di negeri ini. Bahkan kebanyakan negara maju juga menjadikan prioritas utama untuk kebutuhan pangannya, karena tidak akan terlepas manusia dari konsumsi atau makanannya atau pangan. Nah, namun permasalahannya adalah Pulau Jawa sendiri 60% beras dari Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan nasional ini menjadi masalah yang sangat-sangat serius. Kenapa? Karena ada yang namanya bonus demografi atau pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk kita ini sangat cepat dan sukar untuk dikendalikan. Selain pertumbuhan penduduk, lahan ini tetap gitu loh. Tidak ada perubahan, lahan kita nggak bisa tambah banyak, malah makin sempit. Nah, di samping itu kebutuhan beras kita semakin meningkat. Dan yang tersedia hanyalah lahan gambut. Oke, baik, kita akan masuk ke data yang kami sajikan. Nah, dari BPS mencatat bahwa di Kepulauan Mentawai mencapai sawah sekitar 2.000 hektar dengan rata-rata produksi sekitar 2 ton per hektarnya. Nah, sedangkan menurut Dinas Pertanian dan Kehutanan Mentawai, kebutuhan beras masyarakat sebanyak 9 juta ton per tahun. Artinya ada gap yang cukup besar. Bahkan sampai sekarang pun Mentawai sekitar 50% kebutuhan per tahunnya ini tidak tercapai. Oke, kalau itu tadi data 2016, kami sampaikan data 2014 bahwa ada yang namanya peningkatan sekitar 2% untuk Sumatera Barat. Nah, peningkatan ini terjadi karena apa? Peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas beras, terjadi karena adanya dukungan dari pemerintah melalui program dan menurunkannya melalui APBD ataupun APBN, seperti itu. Nah, sampai sekarang pun masyarakat kami di Mentawai masih sangat bergantung pada hasil hutan sebagai pangan mereka. Nah, ini bahkan ditulis oleh Paradita tahun 2019. Dan memang benar, masyarakat kita masih sangat bergantung oleh hutan. Nah, masalahnya adalah kalau mereka bergantung kepada hutan, ada saat di mana pangan ini tidak tersedia. Dan seperti sebelumnya, masyarakat akan terus berkembang. Berkembang dari awal berburu dan meramu menjadi beternak dan bertani, seperti itu. Dan akhir kata, kita punya tanah gambut, bisa digunakan untuk lahan pertanian? Bisa, tapi maksud saya memang sulit, tapi bukan mustahil. Bisa dilakukan. Akhirnya dengan hal-hal tersebut, dengan masalah yang ada, kami merumuskan kebijakan melalui rencana pembangunan, diversifikasi pangan tentunya masih berlangsung, dan ekstensifikasi pencetakan 600 hektar sawah. Seperti itu. Dan kami butuh semua pihak untuk mendukung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bupati telah memaparkan mengenai kebijakan-kebijakan yang pemerintah Kepulauan Mentawai sudah lakukan gitu terhadap rakyatnya, masyarakat di lingkungan sekitarnya. Tentunya kita harus tahu nih kondisi di lapangan apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan. Mari kita sambut perwakilan dari masyarakat adat Siberut Kepulauan Mentawai yang merasakan dampak dari program peningkatan keamanan pangan nasional, khususnya kebijakan-kebijakan dari Pak Bupati nantinya. Saya persilakan kepada kelompok berapa tadi masyarakat Mentawai? Kelompok 3. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin off cam karena kebetulan saya tinggal di hutan, jaringan saya tidak bagus. Wah, ini Chicago, memang... Saraina, selamat siang semuanya. Ana Leita, halo. Oniku, Trinursianti Fitri, Akasi Baraka Siberut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trinursianti Fitri, saya berasal dari Siberut. Menurut saya, sebagai warga Siberut, kebijakan ini merupakan pemaksaan kebijakan pangan, terutama peralihan dari pangan lokal ke beras, justru membuat kedaulatan pangan kami ini terancam. Pertanyaan saya, kenapa kita harus bekerja keras untuk makan beras, sementara kita punya pangan sendiri berupa keladi dan sagu?
perlu dicatat bahwa yang pertama, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Bupati, bahwa tanah gambut ini memang tidak terlalu cocok untuk menanam padi. Awalnya kami sangat excited untuk menanam padi karena menurut kami ini adalah program yang bagus. Namun setelah melihat hasil panen dari yang pertama, hasil panen yang pertama, hasilnya bisa dibilang gagal atau justru sia-sia karena sekitar dari masing-masing 6 karung itu hanya menghasilkan 25 kg beras. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa di saat hasil panen ini tidak terlalu bagus, justru petani juga mulai mendapatkan pasokan pangan dari luar daerah yang berupa dalam hal ini adalah beras. Persoalan lain yang kemudian kami rasakan dan muncul yaitu kami tidak mempunyai uang untuk membeli beras yang harganya mahal. Jadi kembali lagi kami selalu mencari lagi ke hutan untuk makan sagu dan keladi yang bisa kami dapatkan di hutan dengan gratis seperti itu. Dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk kekejaman pemerintah yang dipaksakan atas nama pembangunan. Pemerintah terlalu memaksakan tradisi agraris yang tidak ada dalam kebudayaan masyarakat Mentawai pada umumnya, yang justru tidak sama seperti di Pulau Jawa ataupun Pulau Bali, yang memang tradisi bertani ini sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu seperti itu. Mas Surabagata, terima kasih. Masyarakat Siberut. Wah, terima kasih sekali. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi Bung Karni. Mohon sebentar, ini Pak Bupati nanti akan ada kesempatan untuk menanggapi. Saya silakan dulu. Setelah mahasiswa, nanti Pak Bupati silakan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, saya sangat tertarik dulu untuk mendengarkan pendapat dari mahasiswa untuk bagaimana peran mahasiswa mendengarkan keluh kesah dari petani, dari masyarakat Mentawai, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang menurut masyarakat Mentawai itu mencederai kebudayaan dari mereka. Saya persilakan kepada mahasiswa. Baik, saya perwakilan dari mahasiswa, izin masuk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pertanian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riko Satriasis, perwakilan dari mahasiswa. Jadi, saya izin menyampaikan ya terkait kasus yang ada di Siberut terkait eksploitasi lahan atau pembukaan lahan yang terjadi di Siberut. Di sini kami sebagai mahasiswa menolak adanya kebijakan tersebut. Dikarenakan yang pertama yaitu masyarakat adat Siberut merupakan masyarakat yang sebelumnya sudah mandiri pangan dengan manfaatkan pangan lokal yang tersedia. Jadi seperti yang kita ketahui, masyarakat adat Siberut memanfaatkan sagu sebagai bahan pokok pangan mereka. Jadi di sini masyarakat Siberut sudah setidaknya membantu pemerintah terkait program diversifikasi pangan seperti itu. Terus yang kedua, masyarakat Siberut melakukan diversifikasi pangan yang juga menunjang kedaulatan pangan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, masyarakat adat Siberut di sini memanfaatkan sagu dan juga seperti program pemerintah yang sudah kita ketahui terkait diversifikasi pangan. Jadi masyarakat Siberut ini memiliki kesadaran diri gitu untuk ya udah kami makan sagu saja gitu. Jadi untuk konsumsi beras per kapita tidak akan meningkat secara tajam di tahun berikutnya seperti itu. Yang ketiga yaitu masyarakat adat Siberut tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan terkait dengan budidaya tanaman padi seperti itu. Jadi semisal pembukaan lahan ini dikhususkan untuk penanaman padi, maka masyarakat Siberut ini mungkin jadi kurang bersemangat gitu untuk membudidayakan padi karena tidak memiliki dasar atau fondasi yang kuat terkait bagaimana cara budidaya padi, bagaimana cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman pada padi, dan juga dipastikan juga dengan banyaknya kekurangan ini produksi padi bukannya malah meningkat, malah akan menurunkan nilai guna lahan seperti itu.
Terus yang keempat yaitu lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian tidak produktif. Seperti yang kita tahu ya, tadi Bupati menyampaikan untuk lahannya sendiri merupakan lahan gambut gitu. Jadi untuk lahan gambut sendiri mungkin tidak bukan menjadi salah satu lahan yang cocok untuk ditanamin padi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pembukaan lahan ini juga berpengaruh terhadap keseimbangan ekologi sebelumnya. Seperti yang kita tahu di Siberut sendiri banyak primata endemik seperti seperti monyet dan sebagainya, itu mungkin dia lebih bergantung kepada pohon-pohon besar untuk kehidupannya, dan juga misal pohon-pohon tersebut ditebang dan dibuka lahan untuk pertanian, maka satwa-satwa endemik ini akan kehilangan tempat tinggalnya gitu, dan mungkin akan mengganggu siklus ekologinya seperti itu. Dan juga adanya pembukaan lahan mungkin juga akan mengganggu siklus hidrologi dari Pulau Siberut sendiri. Jadi akan sering terjadi banjir ataupun musim hujan berkepanjangan dan juga banyaknya kekeringan di sana seperti itu. Mungkin yang terakhir yaitu peran mahasiswa. Bagaimana mahasiswa menanggapi hal ini? Mungkin langkah terbaik dari mahasiswa yaitu melakukan kegiatan langsung ke masyarakat Siberut, jadi seperti KKN ataupun kegiatan lapang dan juga pendampingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di Siberut. Mungkin itu yang dapat mahasiswa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pertanian Indonesia. Terima kasih mahasiswa atas tanggapannya, menarik sekali. Jadi mahasiswa sangat mendukung terhadap masyarakat dan mereka sangat peduli terhadap masyarakat yang saya tangkap. Baik, saya persilakan kepada Bupati untuk menanggapi dari argumen dari masyarakat dan mahasiswa mengenai kenapa harus menanam padi, dan juga menurut mahasiswa bahwasanya mereka sudah makan sagu dan itu salah satu bentuk dari diversifikasi pangan. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bupati atau stafnya. Baik, terima kasih banyak Bung Karni. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya kami sejak pertama dilantik menjadi bupati, saya sendiri merasa bahwa ada hal yang harus saya bawa ke masyarakat. Sekarang ini sudah bukan berbicara mengenai idealisme iya apa tidak, bukan seperti itu, tapi realita di masyarakat. Saya mau tanya, Anda ini masyarakat tahun berapa? Karena tahun 2014 sebelum kami melakukan kebijakan, di sana sudah, di tempat kami sudah makan beras. Sudah makan, dan itu kurang. Kekurangannya itu, apakah sudah menandakan yang namanya ketahanan pangan? Belum. Dan ini adalah salah satu upaya yang kami lakukan dalam bentuk kebijakan atau membuat program. Nah, itu. Yang kedua, untuk masyarakat, kalau dibilang gagal, benar, kami bisa bilang gagal dan ini program sudah terjadi. Tapi apakah kegagalan ini 100%? Tidak. Di dalam kegagalannya ini ada kesuksesan. Kesuksesannya apa? Begini, penanaman pertama, kami memberikan dana kepada masyarakat melalui pembibitan. Pembibitan ini menggunakan impari 3 yang memang cocok untuk lahan gambut. Jadi kalau mahasiswa bilang ini tidak cocok, bisa. Ada komoditas yang bisa, ada varietas yang bisa. Dan memang sulit. Begitu, Bung Karni. Terus, dan yang kami sampaikan tadi, kami memberikan bantuan ke masyarakat penanaman pertama. Itu bantuan, benar-benar bantuan. Bersama-sama dengan masyarakat untuk membuka lahan. Nah, bayangkan, kira-kira kalau ke depannya ketahanan pangan tidak bisa dicapai, kita akan impor terus, itu bagaimana keadaannya? Bahkan petani yang di Jawa juga bisa mengalami yang namanya penurunan harga karena impor. Nah, ini kami usahakan melalui program ini, setidaknya kalau dibilang cuma 6 karung per hektarnya, ini tidak tepat. Data Anda mana? Kami ada data loh, tahun 2014-2016 setelah kami lakukan program melalui BPS dicatat, ini dapatnya berapa rata-rata. Memang ada lahan yang hasilnya cuma 6 kg, maksud kami 6 karung, atau 1 karungnya itu 25 kilo. Memang ada, tapi tidak semua seperti itu. Bahkan ada yang mencapai 2 ton per hektarnya.
Nah, kalau dari mahasiswa mandiri pangan, ini sudah saya jawab tadi. Mandiri pangan sendiri, sebelumnya masyarakat kami di Mentawai sudah konsumsi beras. Dan tidak cukup, berasnya tidak cukup. Akhirnya diambillah dari daerah lain, khususnya dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini makanya kami mengusahakan melalui program ini sudah bisa dilakukan yang namanya mandiri pangan, khususnya beras. Karena sebelum kami melakukan kebijakan pun, masyarakat sudah konsumsi beras. Nah itu, terkait siklus hidrologi banjir. Nah begini, kalau lahan gambut itu malah kering, nah itu yang bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena dapat terjadi yang namanya kebakaran hebat. Sampai kilometer persegi itu bisa terbakar karena kekeringan lahan gambut. Nah, kalau padi sendiri, selain kita bikin saluran air yang bagus, drainase, irigasinya bagus, nah ini juga untuk mengurangi ancaman dari musim kemarau atau kebakaran lahan gambut. Seperti itu. Saya kira sudah terjawab semua, Bung Karni. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Bupati karena sudah memberikan penjelasannya. Kepada masyarakat Mentawai yang sudah raise hand, saya harap sabar sebentar karena kita harus mendengarkan dari pandangan pihak lain tadi karena sudah banyak disinggung mengenai ketahanan pangan, baik itu dari pemerintah kabupaten maupun masyarakat dan mahasiswa. Mari kita dengarkan pendapat dari pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai mengenai ketahanan pangan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Indonesia memang mulai membuat kebijakan-kebijakan untuk membuktikan konsistensi dalam hal rencana perwujudan swasembada dan kedaulatan pangan. Pemerintah Indonesia mengerti betul bahwa pertanian dapat menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara. Bukan hanya memanfaatkan sektor ini untuk perekonomian negara saja, namun pemerintah juga mengerti betul bahwa keberadaan, ketersediaan, dan keberlangsungan pangan masyarakat Indonesia juga perlu untuk diperhatikan. Sejalan dengan program nasional, memang benar bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai memang melakukan anjuran pembukaan lahan pertanian berupa mencetak sawah baru seluas 600 hektar pada 2012 sampai 2014. Hal ini kami lakukan berdasarkan kajian dan upaya realisasi program dalam meningkatkan produksi berbasis kawasan. Kami optimis dengan adanya anjuran ini, impian ketahanan pangan di Mentawai akan segera mendapatkan angin segar. Kami mengerti betul bahwa budaya pangan di Mentawai ini adalah pangan sagu yang memang secara turun-temurun dilakukan. Masyarakat Mentawai menilai jika seseorang dapat mengkonsumsi beras, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang kaya. Beras dianggap sebagai barang mewah, modern, dan maju. Padahal faktanya bukan seperti itu. Kita semua telah mengetahui bahwa beras adalah pangan pokok bagi orang Indonesia. Beras memiliki kandungan gizi yang lebih lengkap dibandingkan dengan sagu. Sagu hanya mengandung 0,3 gram protein, sedangkan beras memiliki 6,7 gram protein. Dari segi vitamin, sagu juga kalah jauh dengan bahan makanan pokok yang lain. Oleh karena hal inilah, seharusnya sagu dikonsumsi bersama-sama dengan bahan lain agar kadar gizinya cukup bagi tubuh. Pertimbangan lain adalah program ini diharapkan dapat menjadi solusi dari belum mampunya jumlah produksi padi di Kepulauan Mentawai untuk memenuhi perkiraan permintaan beras, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Di samping itu, data jumlah produksi yang dihasilkan setiap tahunnya melalui program ini juga cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Data menyebutkan bahwa hasil produksi padi tahun 2012 dengan luas 100 hektar hanya 1,8 ton per hektar. Di tahun 2015 terjadi peningkatan dari 744 hektar, kita berhasil mendapatkan 5,5 ton per hektar. Di Indonesia sendiri, perkembangan produksi padi juga menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif, yaitu meningkat lebih dari 15 juta gabah kering giling atau GKG dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Namun, ternyata masih ada 22 provinsi yang mengalami defisit beras. Hal ini berdasarkan data dari BPS. Kami, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai, tentu saja tidak mau hal tersebut terjadi pada daerah kami ini. Kami akan berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini bersama dengan pemerintah. Semua hanya perkara waktu, saudara-saudara.
Kami akan terus berusaha dan ulet dalam menggandeng petani untuk bekerja sama. Kami juga akan terus-menerus memberikan penyuluhan dan memberikan pengenalan pangan beras dengan memaparkan keunggulan-keunggulan yang ada. Dibandingkan dengan pemanfaatan sagu yang memang masih berpaku pada alam, budidaya padi dapat dibudidayakan lebih intensif, sehingga diharapkan hasil produksinya juga akan lebih terjamin. Kami tidak benar-benar memisahkan masyarakat dengan sagu, tetapi kami hanya berusaha untuk mewujudkan dan melakukan upaya preventif dalam kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan masyarakat Mentawai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mentawai. Sangat menarik sekali bahwasanya dari pemerintah itu tidak memisahkan masyarakat dengan sagu, tapi mereka hanya ingin mengurangi gitu. Nah, mungkin tadi ada masyarakat nih boleh menanggapi dari baik itu dari tanggapan dari Bupati ataupun tanggapan dari Dinas Ketahanan Pangan tentunya sama Dinas Pertanian. Silakan kepada masyarakat Mentawai terlebih dahulu sebelum ke yang lain. Baik, terima kasih Bung Karni. Di sini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati yang terhormat. Betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Bupati, bahwa di awal kami memang mendapatkan bantuan pembibitan dan program ini juga tidak 100% gagal. Karena yang seperti disebutkan tadi, ada loh sekitar sawah yang menghasilkan 2 ton beras dalam 1 hektar. Namun perlu dicatat bahwa kan tidak semua. Kami di sini tidak hanya sekitar 1-2 orang yang akan makan beras tersebut. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dinas Ketahanan Pangan yang mengatakan bahwa nasi ini lebih bagus dibandingkan dengan jenis tanaman yang lain, terutama lebih bagus dari sagu. Saya sebagai masyarakat yang sudah lama memakan sagu dan sempat membaca juga, meskipun saya tinggal di hutan, saya juga sempat membaca. Keunggulan sagu ini menghasilkan padi terbesar dibandingkan dengan tanaman lain. Dan bahkan pati sagu ini memiliki karbohidrat kompleks yang baik untuk kesehatan. Selain itu juga, sagu juga dapat dipanen setiap saat dan tidak mengenal musim. Nah, kalau misalkan kami menunggu padi ini untuk dipanen, untuk menjadi beras, belum lagi dengan masalah hama yang banyak di lahan gambut, kami justru akan sangat-sangat menderita seperti itu Bapak Bupati dan Ibu Dinas Ketahanan Pangan. Karena juga selain harga beras yang lebih mahal, kita lihat harga sagu 1.500 per kilogram dibandingkan dengan beras, bagaimana Bapak Bupati? Jadi perlu saya katakan bahwa program ini bagus, namun perlu juga disejajarkan dengan kebudayaan masyarakat adat dan juga kondisi ekologis kami. Penting untuk memastikan ini, yang penting yaitu adalah keberlanjutan. Keberlanjutannya akan seperti apa? Jangan sampai kami makan beras lalu kami utang sana sini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada masyarakat karena sudah menanggapi dari pemerintahan Kabupaten Mentawai, baik itu dari dinas ataupun dari bupati. Tapi mohon sabar dulu kepada Pak Bupati, kepada dinas, kepada mahasiswa. Kita dengarkan dulu nih dari Dinas Kebudayaan menanggapi hal-hal yang terjadi di Kabupaten Mentawai. Kata masyarakat bahwasanya kehilangan kebudayaan. Apakah memang pandangan dari Dinas Kebudayaan ini akan sama dengan pandangan masyarakat? Mari kita dengarkan, silakan waktu dan tempat dari Dinas Kebudayaan. Apakah ada dari... Oke, silakan Dinas Kebudayaan. Oke, baik. Menurut pandangan saya sebagai Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, bahwasanya dari tanaman sagu sendiri itu belum ada perlindungan ya, belum ada perlindungan untuk sebagai bahan makanan pokok. Sagu juga mulai ditinggalkan karena kecenderungan masyarakat adat pun seperti mengikuti program pemerintahan untuk menanam padi. Padahal dari ketahanan pangan sagu ini memiliki kebudayaannya. Sagu itu kalau misalkan di masyarakat Mentawai itu digunakan sebagai simbol alat tukar dan juga sebagai mas kawin. Kalau misalkan ada peralihan dilihat dari sistem kebudayaannya, mungkin kebijakan pemerintah itu akan menggeser beberapa kebudayaan yang ada di Kota Mentawai itu gitu. Jadi ketika kebijakan pemerintah tentang ditransformasikannya beras
itu harus juga melihat aspek dari kebudayaannya gitu. Jadi boleh melakukan kebijakan tersebut, tapi harus melihat dari sistem kebudayaannya. Karena produksi sagu di Kota Mentawai itu adalah produksi yang sangat besar gitu. Produksi yang sangat besar dan menjadi salah satu makanan pokok yang ada di Kota Mentawai. Mungkin seperti itu. Sorry, saya lupa di unmute. Terima kasih banyak pada Ibu Kadin Kebudayaan Dinas Mentawai. Sangat menarik sekali bahwasanya belum adanya pelindungan dan aturan khusus mengenai sagu menjadi bahan pangan, gitu ya. Ini sangat menarik sekali. Kita dengarkan dulu penjelasan dari akademisi. Apakah hal tersebut itu sesuai dan bagaimana pandangan akademisi mengenai konflik yang terjadi di Kabupaten Mentawai? Apakah memang ini salah pemerintah, salah masyarakat, salah mahasiswa, ataupun hanya salah sistem yang memang belum tepat untuk diimplementasikan? Saya silakan kepada akademisi, perwakilan dari akademisi untuk menyampaikan pendapatnya. Halo, akademisi? Halo, akademisi? Oke, mungkin perwakilan akademisi yang lain? Apakah ada lagi? Mungkin akademisi kan bukan hanya satu orang. Silakan. Kalau memang tidak ada ini perwakilan dari akademisi, mungkin bisa nanti di lain kesempatan. Ini juga akan berpengaruh nantinya terhadap pandangan ke depannya. Baik, saya silakan dulu terhadap mahasiswa, perwakilan mahasiswa tadi. Saya harap bukan hanya mahasiswa yang awal, bukan hanya KBM-nya saja, tapi staf-staf dari KBM-nya itu untuk menyampaikan pendapat gitu mengenai apa yang disampaikan itu. Baik, saya serahkan kepada staf anggota atau KBM dari mahasiswa di daerah. Ini mahasiswa IPB ya, mahasiswa IPB untuk menanggapi dari pendapat Dinas Pangan sama pendapat dari Bupati dan Dinas Kebudayaan. Silakan. Baik, izin masuk. Jadi saya sedikit menanggapi ya terkait Bupati tadi yang lahan kering dapat menyebabkan kebakaran lahan gambut seperti itu. Jadi sebelumnya seperti ini. Karena tadi kan pembukaan lahan itu kan menurut kami akan malah menambah rusaknya siklus hidrologi seperti itu. Jadi kalau misal lahan dibuka, jadi kan siklus air di daerah tersebut kan bakal lebih rusak gitu kan jadinya. Jadi akan terjadi mungkin kekeringan jangka panjang seperti itu. Malah kalau misal lahan tersebut tidak dibuka, efek positifnya yaitu malah lebih baik gitu di daerah itu terkait siklus airnya seperti itu. Jadi lahan tersebut akan lebih terlindungi seperti itu ya. Terus selanjutnya terkait tadi Dinas Pangan ya, terkait sagu kurang lengkap nutrisinya. Jadi setahu kami untuk masyarakat Mentawai sendiri tidak hanya membudidayakan sagu ya. Jadi ada ubi kayu, ada singkong, dan ada tanaman-tanaman lain yang mungkin bisa mendukung tambahan gizi untuk masyarakat adat di Siberut seperti itu. Dan juga kami pribadi sebenarnya belum pernah mendengar ya adanya kasus kelaparan di Mentawai seperti itu di Siberut. Jadi menurut kami dengan memakan sagu dan juga makan hasil-hasil alam yang ada di sana mungkin bisa sampai sekarang pun kan belum pernah ada kasus kelaparan ya. Jadi mungkin gizinya mungkin juga sudah cukup untuk mereka seperti itu ya. Terus
Selanjutnya terkait tadi ya, produksi padi di lahan gambut. Kan seperti yang kita tahu ya, lahan gambut itu sendiri merupakan lahan yang kurang cocok untuk budidaya, mungkin lebih banyak digunakan untuk sawit seperti itu ya. Dan juga untuk lahan gambut ini memiliki kadar pH yang sangat rendah seperti itu. Jadi tidak cocok untuk ditanami tanaman-tanaman semusim seperti padi maupun tanaman yang kurang tahan dengan pH rendah seperti itu. Jadi dampaknya maka akan menurunkan produksi padi secara signifikan di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Selanjutnya tadi terkait impor ya, impor, apakah Indonesia akan impor terus-menerus seperti itu? Dengan adanya program ini, apakah Indonesia sekarang sudah tidak impor seperti itu? Mungkin pertanyaan dari mahasiswa seperti itu ya, kepada Bupati maupun kepada dinas-dinas yang terkait. Sampai sekarang pun kabar-kabar sampai sekarang kan juga untuk beras sendiri masih impor ya. Jadi menurut saya program ini kalau untuk jangka panjang itu kurang baik karena ya yang pertama tadi lahannya kurang cocok ditanami dengan beras, dengan padi, dan juga mengganggu siklus-siklus ekologi seperti itu. Dan juga mengganggu keseimbangan dari hutan tersebut yang seharusnya ada banyak hewan, banyak satwa endemik, banyak flora endemik di sana. Jadi semuanya hilang karena adanya program-program ini yang seharusnya dikira menguntungkan tetapi malah merugikan masyarakat adat itu sendiri. Mungkin dari kami seperti itu. Mungkin tadi ada salah satu tambahan dari teman mahasiswa. Saya melihat dari mahasiswa mana tadi, Felijo kalau nggak salah. Ada tadi satu mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat. Saya persilakan dulu 2 menit untuk menyampaikan pendapat kepada mahasiswa, entah perwakilan dari mahasiswa IPB ataupun mahasiswa universitas lain. Saya persilakan tadi. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Fejo Rifansa sebagai Menteri Kajian Agri Kompleks dari Institut Pertanian Bogor. Di sini ingin berpendapat ya, kami sebagai satuan mahasiswa tetap bersepakat bahwa kebijakan pemerintah untuk membuka lahan pertanian terutama sawah dan memperkenalkan beras kepada masyarakat adat Siberut merupakan kebijakan yang bias dalam pandangan kami. Mungkin kita harus mundur jauh ke belakang di mana pertama kali tadi Bapak Bupati menyatakan bahwa di bawah tahun pembukaan lahan itu sendiri masyarakat adat Siberut sudah mulai memakan beras. Pernyataan tersebut benar adanya. Beras ini pertama kali diperkenalkan ketika masa Orde Baru, berarti di bawah tahun 1998 oleh pemerintahan, di mana saat itu pemerintah meyakini bahwa seluruh pangan nasional harus berupa beras. Nah, dari situ juga kami menyatakan bahwa ini adalah kebijakan yang salah sudah terlalu lama. Kenapa? Berdasarkan data-data yang kami miliki dan sumber-sumber yang telah kami baca sebelumnya, masyarakat adat Siberut sebagaimana disampaikan oleh Presiden mahasiswa kami, tidak pernah mengalami kelaparan melalui pemenuhan pangan-pangan lokal yang mereka miliki. Pangan lokal yang mereka miliki sangat terdiversifikasi, tidak hanya sagu, namun di situ ada keladi, ada singkong, kemudian mereka manfaatkan pisang dan ulat sagu itu sendiri, sehingga kebutuhan pangan mereka tercukupi, walaupun nilainya tidak sebesar beras, seperti yang disampaikan oleh Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan. Nah, namun kebutuhan mereka terpenuhi. Dalam hal ini, kami meyakini diversifikasi pangan ini lebih penting daripada penyamaan diet nasional dalam bentuk beras. Kenapa? Dengan memanfaatkan pangan yang mereka miliki, sebenarnya mereka telah melakukan yang namanya zero expense, di mana kebutuhan yang mereka lakukan selama ini, kebutuhan pangan yang mereka alami selama ini, itu tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar mereka memberi beras, karena hasil-hasil bumi ini terdapat pada hutan ulayat atau hutan masyarakat, serta dapat dikelola sendiri oleh masyarakat. Justru dengan memperkenalkan beras, itu mengubah diet nasional yang mereka miliki, dan menjadikan mereka secara tidak langsung menambah kebutuhan beras nasional. Ini justru sebenarnya akan menjadi bala ataupun bumerang kembali kepada pemerintah, karena kita mengingat walaupun hasilnya saat ini semakin baik, namun kebutuhan beras yang dimiliki dari 600 hektar sawah yang ditanam itu tidak mencapai 50% dari kebutuhan masyarakat adat. Dalam hal ini kami menyatakan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang bias. Daripada kita memaksakan masyarakat adat untuk mengkonsumsi beras atau membuka lahan pertanian, lebih baik pemerintah, kami rasa sebagai mahasiswa, mendukung masyarakat adat Siberut untuk mengembangkan pangan lokal mereka. Mungkin memperkenalkan varietas-varietas unggul dari pangan lokal mereka, kemudian mengajarkan mereka bagaimana cara meningkatkan kadar gizi dari pangan lokal tersebut. Itu kami rasa akan lebih bijaksana untuk dilakukan, mengingat masyarakat adat Siberut merupakan masyarakat adat yang sebelumnya sudah merdeka pangan. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih pada Felijo, perwakilan dari mahasiswa, Menteri Kajian Agri Kompleks. Sangat menarik sekali. Mohon bersabar teman-teman masyarakat. Ini ada pembahasan yang menarik mengenai varietas, terus juga impor yang memang disinggung oleh mahasiswa. Saya ingin menjelaskan dulu nih, ingin mendengarkan dulu pandangan dari akademisi mengenai varietas, impor, sama kebijakan dari pemerintah. Apakah memang tepat kebijakan pemerintah untuk membuka lahan 600 hektar sawah di Kepulauan Mentawai? Silakan kepada akademisi. Ada Airian, ada Alisa, terus juga ada Farhan, ada Mila, ada Hilman. Silakan, boleh salah satu dari antara teman-teman. Atau memang dari teman-teman akademisi semuanya ini bermasalah mengenai sinyal ya? Halo, teman-teman akademisi? Atau suara saya kurang jelas? Izin masuk, saya dari anggota akademisi akan menjelaskan mungkin terkait dari keseluruhan lahan tanah gambut untuk budidaya pertanian seperti yang kita bahas yakni padi gitu. Memang ada beberapa peluang pertanian di lahan gambut. Yang pertama mungkin perlu menerapkan praktik pertanian sesuai kaidah pengolahan lahan gambut berkelanjutan gitu. Yakni dengan tidak membakar dan tidak mengeringkan gambut. Pembersihan lahan dapat dengan cara manual yaitu dengan menebas vegetasi dengan parang dan tanpa alat berat. Kemudian yang kedua yakni dari sisi ekologis. Kedalaman gambut yang dianjurkan pertanian padi adalah gambut dangkal atau kurang dari 1 meter karena memiliki risiko lingkungan lebih besar dan tingkat kesuburan relatif lebih tinggi. Lahan gambut dengan kedalaman lebih 1 meter tidak dianjurkan untuk pertanian padi, melainkan untuk pemulihan kembali dengan menanam pohon asli gambut dengan diiringi pembasahan gambut guna memulihkan kembali gambut mendekati kondisi alami. Mungkin untuk yang ketiga, guna memastikan pertanian tidak mengeringkan gambut gitu. Kebebasan lahan selama praktik pertanian berlangsung harus tetap terjaga. Pada wilayah-wilayah gambut yang dibangun kanal, pembuatan sekat penting untuk membasahkan gambut dan memastikan ketersediaan air. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan pemilihan varietas yang memang tumbuh baik dalam kondisi gambut, basah atau tergenang. Jadi sangat penting agar gambut tetap basah. Dengan memilih varietas pada rawa misal Inpari 3, praktik pertanian tak memerlukan pengeringan gambut. Rotasi padi rawa memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan hingga dalam 1 tahun dapat dioptimalkan 3 rotasi sepanjang tersedia keperluan air untuk tanaman padi. Mungkin kita bisa membahas salah satu kasus yakni di salah satu lahan gambut yang berada di Kalimantan gitu. Sebentar. Pada tahun 2017, pertanian padi di lahan gambut dangkal seluas 1 hektar dengan metode pembersihan lahan manual dan pupuk hayati sudah diuji coba oleh satu kelompok masyarakat di Desa Sebangau Jaya, Kecamatan Sibanggau Kuala, Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Yakni pada 1 kali rotasi tanam yakni 102 hari gitu. Dari praktik uji coba ini hasil produksi gabah 4,5 ton per hektar, lebih tinggi dari pertanian dengan membakar gitu. Yang berdasarkan informasi dari masyarakat hanya menghasilkan gabah paling banyak 2,5 ton per hektar. Setelah kajian uji coba ini, masyarakat desa menerapkan praktik pertanian secara mandiri. Hasilnya dalam 2 tahun telah tercetak 10 hektar lahan pertanian padi swadaya dengan metode tanpa membakar. Dari contoh itu, masyarakat perlu dibekali ilmu dan keterampilan cukup untuk pertanian berkelanjutan. Jadi peluang untuk pertanian berkelanjutan di lahan gambut memang ada, tetapi tetap perlu sinergi dan kerjasama antar lembaga dan kementerian terkait gitu. Kementerian Pertanian berperan mentransfer metode pertanian ramah gambut atau pertanian basah pada lahan gambut dangkal kepada masyarakat yang akan jadi mitra. Dengan bimbingan teknis dan pengawasan, penyuluhan serta penyediaan prasarana dan sarana, kalau dengan cara-cara benar dan berhati-hati, lahan gambut bisa untuk menambah stok pangan tanpa memperparah krisis iklim yang saat ini sudah terjadi.
Mungkin itu dari yang dapat disampaikan dari pihak akademisi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada akademisi karena sudah membuka wawasan kita mengenai kriteria-kriteria lahan yang cocok untuk digunakan gitu di Kabupaten Mentawai gitu. Tadi ada dari masyarakat yang sudah mengajukan ingin menyampaikan pendapat, tapi mohon bersabar dulu teman-teman masyarakat. Saya ingin kembalikan dulu kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mentawai mengenai tanggapan dari akademisi mengenai kriteria lahan yang cocok digunakan, terus juga varietas apa yang memang harus digunakan sehingga tidak mudah terserang dari hama penyakit dan sebagainya. Terus juga tadi ada sentilan dari mahasiswa mengenai impor. Mungkin dari teman-teman perwakilan dari stafnya Kadis Ketahanan Pangan bisa menambahkan nantinya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dinas Ketahanan Pangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk membuka karena ada banyak sekali data-data yang sebenarnya merupakan bagian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi saya tadi mengatakan bahwa memang sagu tidak lebih unggul dibandingkan dengan beras karena berdasarkan jurnal dari Ernawati yang berjudul Peranan Makanan Tradisional Berbahan Sagu sebagai Alternatif dalam Pemenuhan Gizi Masyarakat. Dan di situ, di jurnal ini, telah tertera ada perbandingan dari kandungan gizi antara sagu, beras, jagung, singkong, dan kentang. Dan di situ sudah terlihat dengan jelas, teman-teman, bahwa memang di sagu itu proteinnya hanya 0,3 gram. Namun, memang benar apa yang dikatakan oleh masyarakat tadi bahwa karbohidratnya mencapai bisa tinggi ya, atau patinya jadi juga lebih tinggi dibandingkan beras. Tapi dari segi kelengkapan dari kandungan gizi yang ada pada sagu dan pada padi ini jelas lebih unggul di padi, teman-teman semuanya, karena di sagu hanya ada protein, lemak, dan juga karbohidrat. Sedangkan di beras ada protein, lemak, karbohidrat, dan juga ada vitaminnya. Jadi mengapa kita harus tetap ngotot memakan sagu? Padahal kita nantinya juga akan, apabila program ini berhasil, kita akan memiliki beras yang dari segi kelengkapan kandungan gizinya itu lebih lengkap. Mungkin bisa dilanjutkan oleh para kepala bidang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seperti Kabid Kedaulatan Pangan, Kabid Ketahanan Pangan, dipersilakan. Baik, mungkin ada Kabid Horti di sini. Karena kebetulan, ya silakan. Terima kasih untuk Ibu Pawitri ya untuk pembukaannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai kebutuhan beras ya di masyarakat Mentawai itu menurut data dari Dinas Pertanian itu sebanyak 9.909 ton per tahun namun rata-rata hasil produksi padinya itu hanya berkisar 1,8 sampai 3,5 ton per tahun. Nah, jumlah produksi padi ini ternyata sangat-sangat jauh dari permintaan sehingga belum memenuhi permintaan beras di Kabupaten Mentawai, sehingga harus ada yang namanya percetakan sawah baru seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin untuk tadi disebutkan bahwa gambut tidak bisa untuk budidaya padi, sebenarnya dari Dinas Pertanian itu sudah mengeluarkan tata cara bagaimana melakukan budidaya di lahan gambut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang lainnya. Oke. Mohon bersabar. Oh ya, apakah ada lagi dari Dinas Pertanian? Ada, Bang. Oke, silakan. Saya dari Dinas Pertanian. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dan tanpa menggurui masyarakat Siberut, tadi dikatakan bahwa sagu bisa dipanen kapan saja ya. Menurut literatur yang kami lakukan, bahwa sagu itu dapat dipanen pada umur 6 sampai 7 tahun bila ujung batang mulai membengkak disusul keluarnya selubung bunga dan pelepah daun berwarna putih terdapat pada bagian luarnya. Sedangkan padi bisa dipanen 1 tahun 3 kali, yaitu pada periode musim tanam utama pada November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Kedua dengan musim tanam pada April, Mei, Juni, Juli. Yang ketiga pada musim tanam kemarau, yaitu Agustus, September, dan Oktober. Jadi bisa saya katakan bahwa pengetahuan yang mungkin masyarakat Siberut mungkin agak keliru mengenai masa tanam sagu gitu. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Dinas Ketahanan Pangan dari Bapak Muhammad Ferdiansa, Ibu Sri, sama tadi dari Kadisnya. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan.
ini ada hal menarik yang memang dipertanyakan pada masyarakat Mentawai mengenai apakah mereka setuju jika nantinya jika program ini berhasil itu mereka akan beralih dari tanaman sagu kepada tanaman kepada padi, dan mungkin apakah tadi sudah dijelaskan pemerintah dinas itu sudah memberikan tata caranya kepada masyarakat apakah memang itu benar atau lain sebagainya. Saya persilakan kepada masyarakat Siberut untuk menyampaikan pendapatnya. Izin masuk. Saya perwakilan dari masyarakat Siberut menanggapi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, kalau tidak salah. Tadi mengatakan bahwa beras itu memiliki kandungan nutrisi yang lebih lengkap, bukan jauh ya, lebih lengkap dibandingkan sagu dengan persentase yang menurut kami cukup sedikit seperti itu. Jadi sebenarnya ini hal yang kami tanyakan ya. Kami mungkin tidak terlalu pintar, tapi yang terpikirkan oleh kami, apakah kalau semisalnya beras itu mengandung protein dan lain sebagainya, apakah masyarakat Siberut hanya memakan beras saja seperti itu, tidak untuk memenuhi nutrisinya, apakah cukup untuk memakan beras saja, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita membutuhkan nutrisi lainnya seperti protein dan lain sebagainya yang didapatkan dari hasil itu bisa didapatkan dari hasil hutan. Dan menurut kami itu sangat keliru jika jika beras itu dijadikan sebagai alternatif yang sangat mapan untuk kami untuk dijadikan sebagai bahan pokok pangan kami seperti itu. Kemudian itu saja sih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oke, sebelum diakhiri, ini ada satu lagi dari perwakilan masyarakat. Silakan Mas Ihsan. Ya, panggil apa ya? Kalau masyarakat Mentayu, Mas atau apa? Silakan. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, saya Ihsan, masyarakat dari Pulau Siberut. Sebenarnya saya sangat menyayangkan sekali kepada pihak pemerintah yang sangat memaksakan kami selaku masyarakat adat dari Pulau Siberut untuk memakan nasi seperti itu. Dari zaman dahulu kala, dari nenek moyang kami juga kami makan sagu gitu. Lantas mengapa kami dipaksa-paksa untuk memakan beras? Mungkin tadi dari pihak pemerintah, dari dinas mengatakan bahwasanya masyarakat adat tidak mengetahui tata cara untuk budidaya sagu katanya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap satu keluarga di masyarakat adat kami ini memiliki 40-50 batang sagu yang bisa dipanen setiap tahunnya. Jadi kami tidak perlu untuk menunggu setiap 7 tahun sekali, 8 tahun sekali baru kami bisa makan sagu. Tetapi ketika kami butuh untuk makan sagu, maka kami akan panen sagu yang kami tanam. Satu batang sagu, mungkin yang lain mengiranya hanya cukup untuk sehari. Tidak, tapi satu batang sagu tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan makan kami selama 4-5 bulan. Lantas, jika sudah ada sagu yang kami miliki, mengapa harus dipaksa untuk memakan beras? Apakah akan terulang kembali seperti yang telah terjadi pada kemarin-kemarin masyarakat adat kami disuruh untuk memilih agama? Apakah akan terulang lagi bahwa masyarakat adat kami akan dipaksa untuk memakan beras, untuk meninggalkan budaya kami memakan sagu, seperti itu. Jika pemerintah terus memaksakan, sebagaimana pemerintah ketahui bahwasanya menurut data pemerintah, sebagian besar masyarakat di pulau kami adalah masyarakat miskin. Lantas bagaimana kami akan bisa membeli beras jika harganya itu mahal? Sekarang saja, untuk harga 1 kg sagu itu hanya Rp1.500. Sedangkan untuk harga 1 kg beras itu mencapai Rp9.500 sampai Rp10.000. Dari pihak pemerintah terus memaksakan, saya pikir pemerintah hanya memikirkan egonya sendiri. Mereka tidak mengingat bahwasannya yang memilih mereka adalah kami, masyarakat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa kata-kata kami.
Seperti itu. Terima kasih Bung Karni. Boleh Terima kasih izin banyak. Silakan masyarakat Izin Siberut. masuk Bung Karni. Ini mohon sebentar, mohon bersabar teman-teman. Ya, ini diskusinya sangat menarik sekali. Biarkan saya dulu yang memplotkannya. Teman-teman yang ingin yang raise hand, nanti akan saya berikan kesempatan. Tahan aja raise hand-nya, karena nggak pegel kan, karena ini cuma icon doang, bukan tangan langsung. Ini hal menarik, yang ini sangat menyentuh dan ini harus didengarkan secara langsung dari perwakilan bupati nih, mengenai bahwasanya mereka itu memaksakan masyarakat untuk mengganti sagu menjadi padi. Mereka tidak mau, masyarakat Mentawai itu tidak mau karena memang harga sagu itu lebih murah daripada padi dan ekonomi itu lebih cocok gitu untuk masyarakat Mentawai gitu. Terus juga ini saya juga ingin menyentuh tadi dari mahasiswa mengenai bahwasanya mahasiswa itu pada zaman orde pemerintahan Soeharto bahwasanya memang masyarakat itu dijudge untuk berpikir bahwasanya padi itu adalah makanan pokok masyarakat seluruh Indonesia gitu. Silakan kepada Bupati, perwakilan dari Bupati, stafnya atau ajudannya untuk menanggapi mengenai bahwasanya mereka itu memaksakan apakah iya atau tidak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bung Karni. Ini saya sedikit bingung dengan masyarakat. Saya sudah sampaikan dari awal bahwa sejak kami dilantik, kami mementingkan kepentingan masyarakat. Kami tidak ada yang namanya memaksa. Sekarang media itu susah karena sedikit-sedikit thumbnailnya ini biar hype dibuat aneh, dibuat lebay. Begini, saya sendiri sebagai bupati baca buku ini. Apakah terlihat? Ego is your enemy. Ini ego itu masalah. Ini susah kalau pikirannya kayak begini. Kami sejak awal dilantik sudah mementingkan masyarakat. Yang kami lakukan memang benar. Kalau kami 1000 hektar, bayangkan kebutuhan masyarakat itu 9 juta ton di Siberut. Tapi yang tersedia 50%-nya pun tidak. Nah, kemudian coba kalau hitung ya. Ini misalnya kita dapat hitungannya kecil, 600 hektar. Ini yang paling kecil sekitar 1,5 ton. Ini hitungan rata-rata terkecil ya. Itu kita dapatnya berapa? 900. Itu masih sangat kurang. Ya maaf, 9.000 ton. 9.000 ton. Ini masih sangat kurang. Hasilnya apa? Kalau 9.000 ton, ini hanya 1:1 pun belum dapat. Karena bisa jadi lebih kurang daripada ini. Kemudian mahasiswa juga menyampaikan selalu bahwa ini kebijakannya kenapa begini aneh atau ini salah Pak Bupati, kenapa harus seperti ini. Gini loh, kami ini sudah mencanangkan ke depannya dari pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Pada tahun 2025 akan tercapai yang namanya ketahanan pangan di Siberut. Dan sampai sekarang ketahanan pangan sudah tercapai, iya, tapi impor dari daerah lain. Nah ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena kalau pangannya impor, nah pangannya itu mahal. Kalau dari daerah lain, bukan dari luar negeri ya. Nah bayangkan kalau pada saat pemanenan tahap pertama, itu yang ngambil siapa? Yang kedua, yang ketiga, itu yang ngambil siapa? Memang kami serahkan kepada masyarakat, kami membiayai, memperkenalkan. Dan ini juga lahannya sudah tidak digunakan atau bagaimana lahan hasil pembukaan lahan itu. Sekarang masih dipakai sama masyarakat meskipun ada lahan yang sudah tidak ditanam padi. Ya tidak masalah. Tapi yang penting kami sudah mengusahakan, sudah ada padi pertama kali meskipun ada yang lahannya juga tidak sampai hasil yang kita harapkan, tapi sudah tercapai apa yang kami mau. Itu sudah ada padinya. Baik, Pak Bupati. Dan setelah itu, maaf Bung Karni, ini sedikit. Setelah itu penggunaan lahannya juga digunakan kembali masyarakat untuk budidaya. Budidaya apa? Budidaya talas-talasan. Dalam hal ini keladi. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Bupati, tadi buku yang ini coba tolong diangkat. Buku apa itu, Pak Bupati? Oh, oke. Ego in the enemy. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati.
karena ini terkendala waktu, saya serahkan dulu kepada Dinas Ketahanan Pangan, apakah akan menyampaikan pendapat mengenai mendukung pendapat Bupati atau memang ada pendapat lain mengenai tadi argumen-argumen yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi izin menanggapi untuk pernyataan dari para masyarakat bahwa sebenarnya seperti ini saudara-saudara. Kami, pemerintah, dalam artian terutama kami sebagai Dinas Ketahanan Pangan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai itu sama sekali tidak memisahkan masyarakat dengan tanaman sagu yang merupakan sudah budaya, dan tadi sudah diberitahu bahwa ini tuh secara turun-temurun seperti itu. Kami sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mengkonsumsi sagu itu. Tapi sekali lagi saya nyatakan bahwa kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai tidak benar-benar memisahkan masyarakat dengan konsumsi sagu, dengan budaya sagu itu. Tetapi kami hanya berusaha untuk mewujudkan dan melakukan upaya preventif dalam kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan masyarakat Mentawai, seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati tadi. Terima kasih. Mohon maaf, Pak, masih di-mute. Oke, mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak kepada Ibu Kadin, Ibu Pawitri yang sudah menyampaikan pendapatnya dan mendukung pendapat dari Bupati Mentawai, Pak Iban. Sangat menarik sekali ya. Tadi di sini ada teman-teman mahasiswa, Vejilo. Silakan Mas Vejilo, jika ada yang ingin disampaikan mengenai pendapat-pendapat sebelumnya, saya persilakan terlebih dahulu. Ya, sebenarnya terima kasih banyak Bang Fahmi atas kesempatannya. Mendengar pendapat dari Bupati dan Ibu Kadin itu justru membuat saya jadinya bingung. Bingung itu dalam artian mereka menyatakan bahwa mereka menyediakan dan tidak memaksa masyarakat untuk mengkonsumsi. Namun di sisi yang lain masyarakat merasa bahwa ini tuh suatu hal yang tidak perlu, kami aman-aman saja dengan apa yang kami miliki selama ini. Jadi sebenarnya ini untuk siapa ya gitu. Menurut kami begini, kami memahaminya sepihak memang dari apa yang terjadi sama pembicaraan ini. Jika memang ternyata masyarakatnya tidak merasa perlu karena sudah cukup dengan apa yang mereka miliki, lalu kenapalah perlu dibuka lahan seluas itu untuk sawah yang ujung-ujungnya seperti dikatakan Bapak Bupati, ada lahan yang tidak ditanami sawah, malah ditanami keladi. Kenapa tidak dari awal kebijakan ini menyasar untuk mendukung apa yang dibutuhkan oleh rakyat Mentawai itu sendiri? Jika memang rakyat Mentawai meyakini bahwa kami butuhnya keladi, kami butuhnya sagu, kami butuhnya talas-talasan yang sudah kami makan dari dulu, ya seharusnya kan Bapak Bupati siogianya sebagai pemimpin mereka menyediakan itu, tidak daripada mengusahakan beras ini. Jikapun memang ingin mengusahakan beras karena kebetulan masyarakat ada juga yang makan beras, ya lebih baik dengan luasan yang lebih kecil lah mungkin ya, supaya keberhasilannya juga lebih tinggi menurut kami. Selanjutnya juga menarik menurut kami fakta yang disampaikan oleh Kabid Hortikultura dari Dinas Ketahanan Pangan tadi yang menyatakan bahwa tadi sudah dibahas juga sedikit oleh masyarakat sendiri bahwa sagu itu butuh waktu 6-7 tahun. Benar, lama ya 6-7 tahun. Lebih cepat kalau beras. Ya tapi kan sagu ini sudah ditanam dari dulu. Masyarakat juga sudah mempersiapkan sagunya ini kan dari lama. Mereka juga menanam setiap tahunnya, jadi mereka juga tidak kekurangan, tidak ditanamnya 6 tahun, 7 tahun sekali. Kalau 6 tahun, 7 tahun sekali baru ditanam, masyarakat ada tentu saja kelaparan dong sekarang. Mereka juga sudah mempersiapkan. Seperti tadi pemerintah menyatakan mereka sudah memberikan kajian kepada masyarakat, ya masyarakat juga sudah punya kajian tersendiri toh pasti terhadap kehidupan mereka dari dulu. Nah, sehingga menurut kami, daripada nih kita memaksakan lagi pengusahaan padi yang sekarang itu hasilnya saja belum nyampe 50%, ya lebih baik kita sama-sama mendukung dong pangan lokal ini, Bapak dan Ibu Bupati, serta dinas-dinas yang terkait. Sekian dari kami mahasiswa, kami meyakini bahwa masyarakat tentu tahu apa yang mereka butuhkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mas Fezil, Menteri dari mahasiswa ya. Tadi sudah disentil banyak mengenai kebijakan-kebijakan dan memang mengenai dampak impor, dampak ketahanan pangan, dampak dari
faktor-faktor yang mendukung ketika kita ingin menanam. Nah, kita sekarang kembalikan lagi nih kepada masyarakat untuk menanggapi pendapat-pendapat sebelumnya yang sudah disampaikan. Baik, saya persilakan kepada beberapa masyarakat Kepulauan Mentawai. Mohon dipercepat juga ya, karena waktunya juga hampir mepet dan diskusi ini masih belum kelar, teman-teman. Silakan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Bung Karni. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang sangat mendukung argumen kami seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa ini tadi betul sekali ya, kami ini tidak ada masalah dengan makan sagu, dan justru kalau Kepala Dinas Ketahanan Pangan tadi mengatakan tidak memaksakan dan tidak tidak menjauhkan kami dari sagu, justru pembukaan lahan sebanyak 600 hektar tersebut membuat kami lahan sagu kami juga semakin berkurang. Jadi itu justru menambah susah kami ya ke depannya, harus menanam sagu lagi yang katanya juga tadi disinggung sampai 7-8 tahun baru bisa dipanen. Terus kemudian Bapak Bupati, benar kita butuh kedaulatan pangan, namun kedaulatan pangan yang dimaksud ini kalau kita impornya berasnya dari luar, dari Pulau Jawa misalkan, dari Bali, itu sama saja kita semakin menderita karena kami sebagai masyarakat ini belum sanggup untuk membeli beras dengan harga 10.000 per kilogramnya. Jadi mending kita makan sagu seperti itu. Terima kasih Bapak Bupati dan Ibu Kepala Dinas dan Bung Ilyas. Oke, terima kasih Mbak Tri dari masyarakat Mentawai. Saya berikan kesempatan terakhir untuk menanggapi kepada perwakilan dari Kepala Dinas Kebudayaan dari Mentawai. Silakan untuk menanggapi. Oke, baik. Di sini saya mau menanggapi kepada Bapak Bupati yang terhormat. Bapak Bupati membuat kebijakan tersebut pasti mempunyai niatan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kota Seberut. Tapi Bapak Bupati harus melihat respon-respon masyarakat Kota Seberut itu bagaimana gitu terkait kebijakan yang akan diambil. Karena sebisanya yang akan merasakan dampak dari kebijakan Bapak Bupati itu adalah masyarakat Kota Seberut sendiri gitu. Terusan Bapak Bupati juga kan melakukan kebijakan tersebut, belum ada ya peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa kebudayaan-kebudayaan dari Kota Seberut tersebut. Dan itu juga akan menggeser gitu kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Seberut. Pelestarian kebudayaan-kebudayaan di Kota Seberut juga kan siapa lagi ya yang akan melestarikan selain dari pemerintahnya sendiri. Kalau sudah ada peraturannya, generasi-generasi sebelumnya itu mungkin akan tahu kebudayaan-kebudayaan dari Kota Seberut. Jadi peraturan yang dibuat oleh Bapak Bupati ini harus melihat respon-respon masyarakat terkait kebijakan tersebut. Jadi intinya Bapak Bupati jangan hanya melihat dari data-data, tapi harus terjun langsung melihat kondisi dari masyarakatnya gitu. Dan tadi juga saya ingin menyanggah gitu ya, sedikit menyanggah dari Dinas Ketahanan Bung Ferdi yang menyatakan bahwa memang benar bahwa tanaman sagu itu dia dipanennya lama, tapi tadi sudah dijelaskan oleh mahasiswa ya bahwasanya emang udah ditanami sejak dulu, dan tanaman sagu ini tuh dia cukup ditanam sekali, dan setelah 12 tahun akan terus menerus itu dipanen gitu, dan tidak perlu membuka lahan untuk penanaman baru, dan juga tidak memerlukan pupuk dan juga pestisida. Sedangkan untuk tanaman padi sendiri, meskipun penanamannya itu banyak, maksudnya penanamannya itu 1 tahun 3 kali, tapi memerlukan harga harga dari panennya itu juga kan banyak gitu. Dan produktivitasnya juga bisa dilihat bahwa tanaman sagu ini di Kota Seberut itu mempunyai produktivitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan tanaman padi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kadin, Ibu Dede ya.
yang sudah menyampaikan pendapatnya. Sangat menarik sekali teman-teman diskusi pada siang hari ini. Jadi memang kita banyak banget pelajaran pada siang hari ini yang dapat didapatkan. Tapi sebelum saya menarik kesimpulan dari diskusi kali ini, saya ingin mendengarkan beberapa closing statement. Saya berikan 2 menit kepada setiap dinas, kepada setiap pihak terkait, baik itu pemerintah, Kadis, terus juga akademisi dan sebagainya, untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, untuk pertama saya persilakan dulu kepada orang nomor 1 di Mentawai, kepada Bupati ataupun stafnya untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih banyak Bung Karni karena kita sudah di penghujung acara. Saya ingin menyampaikan begini. Di Kalimantan sana sudah banyak yang namanya penggunaan atau penambahan nilai terhadap lahan gambut. Dan ini sudah banyak diterbitkan, contohnya paper oleh Balai Penelitian Tanaman Pangan Banjarbaru pada tahun 1991. Dari tahun 1991 sudah mengusahakan penggunaan lahan gambut sebagai tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian menurut jurnal yang ditulis oleh Paradita pada tahun 2019, ini juga sama, bahwa masyarakat masih mengandalkan hasil hutan, dan kekhawatiran kami ke depannya adalah masyarakat mengalami yang namanya kekurangan pangan itu ke depannya. Bukan hanya jangka pendek, bukan ngomongin yang sekarang, tapi ke depannya. Dan ini sudah harus dibangun sejak sekarang, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Seperti itu. Dan makanya teman-teman dari mahasiswa kami sampaikan, kalau mau menyampaikan tanggapan yang lebih panjang lagi, kami sudah jawab tadi semuanya. Dan kalau bisa, jangan mengambil contoh 1-2 orang. Itu tidak bisa mewakili Siberut. Khususnya mahasiswa, kami tinggal di Siberut, saya pemerintah, saya juga makan sagu, saya juga makan keladi, dan tidak ada perbedaan. Cuman kami mau sampaikan bahwa kedepannya khawatirnya seperti itu. Kalau kekurangan pangan dan tidak menggapai yang namanya ketahanan pangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada Bupati dan perwakilannya sudah menyampaikan argumen. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kira-kira siapa ya? Kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk menyampaikan closing statement-nya 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih banyak kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah dihadirkan pada saat diskusi pada hari ini. Mungkin nanti di kemudian hari kami akan mengundang juga Dinas Kesehatan ya, karena kita akan sedikit nanti membahas apakah dari segi kandungan gizi, kandungan nutrisi tadi, apakah memang bisa kita bandingkan antara sagu dan juga padi. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai optimis dengan adanya anjuran ini, bahwa hal ini akan nantinya akan berefek kepada adanya ketahanan pangan di daerah kita tercinta ini. Kami juga berjalan, kami berjalan dan memberikan program ini juga berdasarkan adanya data terkait permintaan beras. Jadi sama sekali kami tidak seenaknya sendiri, sama sekali kita tidak jalan sendiri, karena kami memang berjalan berdasarkan data yang telah ada seperti itu. Kami sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak benar-benar memisahkan masyarakat dengan sagu. Kami tidak benar-benar melarang masyarakat untuk makan sagu. Tapi kami hanya melakukan upaya preventif dalam kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, dan kami juga memang telah berkomitmen dengan para pemerintah dari Kabupaten tercinta kita ini, terutama dari Bupati, terkait hal ini. Jadi kami memang sudah berkomitmen, sudah bekerja sama untuk sedemikian rupa untuk berlangsungnya program ini sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan bersama demi kepentingan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Ibu Pawitri sudah menyampaikan closing statement-nya di diskusi pada siang hari ini. Saya persilakan kepada Dinas Kebudayaan untuk menyampaikan pendapatnya di closing statement pada pertemuan kali ini.
Silakan, perwakilan dari dinas kebudayaan. 2 menit dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kebijakan dari pemerintah itu juga harus memperhatikan respon masyarakat. Selain itu juga harus memperhatikan dari kebudayaannya, karena kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Siberut itu adalah sebuah ciri khas dan mungkin bisa menjadi pelestarian yang harus dilestarikan oleh pemerintah. Dan mungkin lebih baiknya juga ada peraturan dari kebudayaan tersebut agar generasi-generasi sebelumnya juga bisa melihat ciri khas yang ada di Kota Siberut. Jadi tidak hanya melakukan kebijakan terkait ketahanan pangan, juga harus melihat dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Siberut, agar kebudayaan dari Kota Siberut itu tidak hilang dan tidak musnah. Mungkin seperti itu. Masih ada waktu 1 menit. Apakah dari teman-teman Kadin, dari stafnya atau asistennya, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, mungkin dari jajaran dari Kadin Kebudayaan Sumber mau mengutarakan pendapatnya, dipersilakan. Masih ada 48. Jika rasa cukup, mungkin kita bisa lanjut ke perwakilan dari yang lain. Baik, mungkin cukup karena sudah hampir habis waktunya. Saya persilahkan kepada mahasiswa nih, stakeholder yang memang menggebu-gebu untuk mewakili dan mendukung masyarakat. Silakan untuk menyampaikan aspirasi dan closing statement-nya. Waktu 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Bang Fahmi. Kami dari perwakilan mahasiswa, dalam hal ini setelah melihat perdebatan panjang yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat, kami akan menyampaikan closing statement yang tidak terlalu panjang. Yang intinya kami mahasiswa terutama mahasiswa pertanian sebagai agent of change akan sangat mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia. Masyarakat sebagai penduduk asli negara ini tentu tahu apa yang mereka butuhkan lebih dari pihak-pihak lain. Mungkin sekian dari kami sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup pertanian Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pertanian Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Saya persilahkan kepada masyarakat untuk menanggapi dan menyampaikan aspirasi closing statement-nya. Waktu 2 menit dari sekarang dimulai. Baik, terima kasih. Terakhir dari masyarakat, saya mewakili masyarakat mengatakan kami tidak egois untuk tidak menerima beras sebagai pangan kami, namun kami juga mengharapkan kepada pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan atas nama pembangunan yang kemudian merusak alam di negeri kami ini tercinta, Siberut, Mentawai. Sekian dari kami, saya sebagai perwakilan masyarakat, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada perwakilan masyarakat sudah menyampaikan aspirasi dan closing statement-nya. Terakhir nih, kita dengarkan aspirasi, pendapat, dan tentunya argumentasi dari teman-teman akademisi yang memang sangat berperan sekali untuk mewujudkan program yang akan dicanangkan ini. Closing statement dari teman-teman akademisi 2 menit dari sekarang dimulai. Baik, terima kasih banyak. Menurut studi yang dilakukan oleh Erwin 2017, berpendapat bahwa sebagian besar orang Mentawai tidak suka mengonsumsi beras. Mereka lebih suka mengonsumsi sagu. Beras adalah pangan simbolis yang bergengsi karena harga dan tantangan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implementasi program peningkatan ketahanan pangan nasional karena harus sejajar dengan budaya pangan suatu masyarakat, serta kondisi ekologis masyarakat tersebut karena mempertahankan dan mengamankan pangan harus sepadan dengan kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat Mentawai, sagu bukanlah hanya pangan pokok mereka, tetapi sagu memiliki banyak fungsi untuk mendukung kehidupan mereka. Terlepas dari tujuan baik dan program pemerintah nasional untuk merubah budaya pangan tetap harus dihargai. Meskipun pemerintah seharusnya melakukan dan mengkaji secara mendalam terkait dengan budidaya pangan dan masyarakat, sehingga tujuan tersebut tidak bertentangan dengan aspek sosial dan budaya dalam suatu komunitas. Menurut Pradipta tahun 2019. Memang sebuah peraturan tidak selamanya jadi solusi, tetapi setidaknya memberikan pertimbangan. Oleh karena itu, mari kita hilangkan ego masing-masing, apalagi dalam permasalahan pangan
kita coba untuk timbang baik buruk suatu program dan mencari solusi terbaik dalam sebuah permasalahan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada akademisi yang sudah menyampaikan aspirasi dan closing statement-nya, sangat membantu dan mendukung untuk berlangsungnya program-program yang akan dicanangkan. Baik, saya ambil kesimpulan, 1 menit atau 2 menit saya ambil kesimpulan bahwasanya diskusi kali ini itu sangat interaktif sekali, banyak argumentasi, masukan-masukan yang nantinya akan membangun Kabupaten Mentawai lebih baik sekali. Khususnya kepada Pak Bupati akan membuka sekali kritik dan saran dari baik itu dari dinas, dari masyarakat, dari akademisi, dari mahasiswa dan lain sebagainya untuk mewujudkan dan membangun Kota Mentawai untuk lebih maju lagi. Tentunya untuk menciptakan dan mewujudkan aspirasi dan memang program yang dicanangkan perlu kerjasama dari beberapa stakeholder yang tentunya kita ini berperan penting untuk mewujudkan dari ininya. Baik itu dalam meningkatkan varietas, penentuan lokasi, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Tentunya kebijakan-kebijakan yang nanti akan diimplementasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah-pemerintah yang lainnya tentunya harus memperhatikan berbagai faktor sehingga kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan agama, kesejahteraan yang lainnya itu bisa tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari diskusi pada siang hari ini. Saya harapkan untuk diskusi-diskusi selanjutnya akan lebih interaktif dan lebih aktif lagi di pada hari ini. Dan memang akan keterlibatan teman-teman mahasiswa akan lebih banyak lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Mbak Nadia dan Pak Syukur. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi. Ya, diskusi hari ini lebih hidup ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya kembalikan kepada Prof. Syukur apabila mau menanggapi nih Pak terkait diskusi pada hari ini, dipersilahkan. Ya, baik Mbak Nadila. Saya sekali lagi menikmati diskusi kita hari ini ya dalam kemasan ILC ya di bawah dipandu oleh Bung Karni Idris. luar biasa. Ya, argumentasi yang cerdas ya dari pemangku kepentingan ya, tidak debat kusir ya, didasarkan kepada fakta dan data yang ada dan tentu tidak emosional saya kira ya. Itu adalah ciri ya masyarakat yang berkebudayaan saya kira ya dalam diskusi-diskusi yang seperti ini. Mudah-mudahan ini ke depan nanti ketika Anda sudah menduduki jabatan tadi, jabatan masing-masing gitu ya. Ini kalau mahasiswa kayak saya kira enggak ya, masa masih mahasiswa terus gitu ya. Nah ini dapat implementasikan begitu ya. Demikianlah saya kira masyarakat madani, masyarakat berkebudayaan ya dalam menyampaikan pendapat ya tanpa menyinggung lawan bicara, tanpa memojokkan lawan bicara, tapi pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh para audiens ya, para kita semua. Nah. Ini direkam ya semuanya dan nanti akan saya posting di YouTube seperti biasanya. Akan saya potong dulu ya yang bagian kuliah dipisahkan dengan praktikum. Ini posting di YouTube saya kira akan terbuka, siapapun bisa untuk mengakses begitu ya. Mudah-mudahan yang berkepentingan itu juga ada kesempatan untuk akses gitu ya kalau Anda share gitu ya. Pengambil kebijakan ini juga menjadi perhatian ya, bagaimana konsep ketahanan pangan ya dari suatu daerah begitu ya. Tadi mengambil contoh Kepulauan Mentawai ya, menarik barangkali dijadikan inspirasi ya bagi daerah-daerah lain yang mempunyai sumber daya yang
berbeda, tapi untuk mencapai ketahanan pangan yang sama. Tadi mendiskusikan tentang bagaimana pangan khususnya adalah sagu vs beras gitu ya, dan saya kira semua yang disampaikan tadi itu adalah didasarkan kepada fakta dan data yang ada, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, ya semuanya adalah baik begitu ya. Dan pada gilirannya sesungguhnya kan tadi di kuliah yang saya sampaikan adalah untuk bagaimana penyediaan pangan bagi masyarakat ya, sesuai dengan hak ya, hak asasi masyarakat Indonesia itu akses akan pangan begitu ya. Saya yakin tadi apa yang disampaikan kan muaranya adalah ke sana tanpa merugikan satu pihak manapun ya. Jadi petani, penyedia pangan sebagai sumber penyedia itu harus tetap sejahtera, konsumen akhir itu aksesibilitasnya harus tetap baik dan stabil. Itu kan sebetulnya tujuan kita, apapun juga caranya begitu ya. Dan komoditas apapun juga tadi sudah didiskusikan bagaimana mengapa pentingnya sagu itu harus terus dibudayakan ya, dan itu adalah pangan masa depan. Bahkan juga banyak negara yang tidak punya sagu itu menjadi peneliti sagu. Jepang misalnya ada ratusan peneliti sagu yang memanfaatkan informasi sagu di Indonesia begitu ya. Dan concern pemerintah saya kira berkali-kali ya didiskusikan, disampaikan, bahkan Dewan Guru Besar IPB itu ada 6 apa 7 seri ya diskusi tentang sagu, lalu ada policy brief yang sudah disampaikan pada pengambil kebijakan ya, bagaimana pengembangan sagu ke depan ya berdasarkan ketahanan pangan dan konsep agroekologis ya. Nah, juga saya kira ditunjang oleh teknologi-teknologi yang mungkin harus dikembangkan, baik itu teknologi budidaya, teknologi pasca panen ya, sehingga aksesibilitas sagu itu lebih mudah dan lebih sustainable sistem di masa-masa mendatang. Demikian juga saya kira beras ya, beras juga tidak mungkin kita buat dia menjadi nol begitu, tidak mungkin juga begitu ya. Tetap harus ada dengan konsep-konsep tertentu, dengan lokasi penanaman tertentu, varietas tertentu gitu ya. Dan diversifikasi saya kira itu memang tetap itu menjadi salah satu alternatif ya, agar ketahanan pangan kita di masa mendatang tetap terjaga, di mana kita punya 280 juta ya penduduk yang mempunyai hak untuk mengakses pangan ya, dimanapun dia berada. Tidak boleh ada kelaparan di bumi Indonesia ya, karena kita sumber pangan dunia, itu harapan kita ke depan. Nah, sekali lagi saya apresiasi kepada semua yang terlibat dalam diskusi ini, dan pemimpinnya Bung Karni Idris, ada bupati, ada kepala dinas di sini ya, ada mahasiswa ya, dan masyarakat saya kira ya. Tentu ini adalah berdasarkan dari kajian-kajian ya, dari berbagai literatur apa yang tadi disampaikan. Kita sekali lagi kita apresiasi dan terima kasih pada Mbak Nadila ya atas diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi-diskusi kita mendatang itu minimal sama baiknya diskusi kita hari ini, kalau bisa lebih baik lagi. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Nanti ditunggu Pak YouTube-nya Pak. Ya, saya di-share ya Mbak Danila itunya, linknya. Ya Pak, baik. Ya teman-teman, karena sudah berakhir perkuliahan kita, sampai jumpa di pekan depan dengan topik yang insya Allah lebih menarik lagi, dan semoga diskusi pekan depan akan lebih menarik ya, dan bukan hanya itu-itu aja gitu yang berpendapat, tapi teman-teman yang lain juga berani untuk berpendapat. Sekian dari saya, aku Nadila dan Fahmi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Banyak juga atas Nah, sukses ya banyak, Pak Bupati, teman-teman. mudah-mudahan jadi bupati nanti. Amin Prof, amin. Jadi beban. Silakan. Saya izin live ya, Mbak Baik, Naila, Pak. nanti ditunggu Terima lagi. kasih banyak, Makasih. Pak. Ya, makasih. Recordnya Izin dulu. live, Kak. Oke.